Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Elis Trisnawati. Bagi kalian yang menyukai videoku, jangan lupa like serta komen dan juga subscribe. Oke? Di video kali ini kita akan membahas beberapa pamalinya orang Sunda. Bagi orang Sunda, sok hayu tonton atau tingali videonya ece akang. Tiba heulana oge atau di zaman dahuluna eta orang Sunda entos mengenal banyak ucapan atau perilaku anu dilarang, anu disebut pamali. Meskipun sebagian ada yang berpendapat bahwa pamali hanyalah mitos belaka untuk menakut-nakuti anak agar nurut terhadap orang tua. Namun jika ditelisik lebih dalam, sebenarnya pamali bertujuan untuk kebaikan yang ada hubungannya dengan sebab akibat. Kira-kira perbuatan apa saja yang termasuk pamali di orang Sunda? Simak video berikut ini. Anu kahiji. Nu kahiji nyaeta ulah kaluar imah pasarepna. Perbuatan pamali yang pertama ini bermakna jangan keluar rumah saat petang menjelang, nanti diculik setan. Pasti familiar dengan ucapan "Gera balik sarepna, bisi diculik kalau wewe". Ini biasanya diucapkan ketika sang anak bermain sampai lupa waktu. Pamali ini terkait adanya anjuran dalam agama Islam untuk tidak berkeliaran di waktu maghrib sampai isya. Waktu tersebut adalah waktunya setan beraksi untuk mengganggu manusia dan anak-anak adalah yang paling rentan terhadap gangguan ini. Namun, secara logika pamali ini bisa kita katakan bahwa anak-anak sebaiknya berhenti bermain dan lekas beristirahat agar tubuhnya kembali bugar. Bagi yang sudah dewasa, waktu maghrib seharusnya digunakan untuk menunaikan sholat dan mengaji sampai lepas isya. Intinya, pamali ini menganjurkan kita untuk tidak beraktivitas di luar saat malam tiba dan bergegas beristirahat sehingga tidak membuang-buang tenaga untuk hal yang sia-sia. Anu kedua. Mitos anu kedua nyaeta ulah ngaremeh. Makna dari pamali ini adalah jangan menyisakan nasi barang sebutir pun di piring. Mitosnya katanya nasinya nanti nangis. Ada juga di beberapa bagian daerah Sunda lainnya, ngaremeh atau menyisakan nasi di piring setelah makan bisa mendapatkan suami atau istri yang jelek. Namun tetap saja mitos ini mengandung nilai kebaikan, yakni untuk tidak menyisakan makanan. Mitos ini pun mengajarkan kita untuk hidup bersih, teratur, dan selalu bersyukur atas nikmat makanan yang bisa kita dapatkan. Nukatilu. Nukatilu nyaeta ulah motong kuku ti peuting. Jangan memotong kuku malam hari, nanti akan ada yang sakit atau meninggal. Itulah makna dibalik pamali selanjutnya. Perlu kita perhatikan bahwa pamali muncul saat itu kala daerah-daerah Sunda masih memiliki keterbatasan fasilitas, misalnya penerangan yang tidak merata dan seadanya. Dilihat dari segi keamanan, pamali ini muncul untuk menghindari tangan atau kaki terluka saat memotong kuku. Jadi, memotong kuku sebaiknya dilakukan siang hari saat langit terang dan pandangan tidak terbatas. Anu kaopat. Nu kaopat nyaeta ulah cicing di lawang panto. Ini adalah salah satu pamali yang paling sering kita dengar. Pamali ini bermakna jangan duduk di muka pintu untuk anak perempuan yang belum menikah. Dikhawatirkan akan susah dapat jodoh. Ada pula yang menyebutkan duduk di muka pintu akan membuat jatuh sakit karena ada makhluk halus yang lewat di pintu tersebut. Pamali ini adalah yang paling mudah dilihat logikanya. Berdiri atau duduk di depan muka pintu merupakan sebuah perbuatan yang mengganggu mobilitas orang lain. Orang yang keluar masuk akan terhalangi, bahkan bisa menyebabkan orang lain terjatuh jika berjalan dengan tanpa memperhatikan lingkungan. Anu kelima. Pamali yang kelima ini adalah ulah heheotan di imah. Bersiul adalah sebuah perbuatan yang menyenangkan dilakukan. Terkadang sebuah siulan menandakan hati yang sedang senang. Tapi di adat Sunda, bersiul atau heheotan tidak boleh dilakukan di dalam rumah. Bersiul di dalam rumah sama saja dengan memanggil makhluk halus untuk datang menghampiri kita. Kemunculan makhluk halus tersebut akan membahayakan keluarga kita. Namun, pamali ini sebenarnya berkaitan dengan etika. Bersiul bisa jadi dianggap lumrah dan mengandung banyak makna, tergantung dari konteksnya.
Tapi jika ada anggota keluarga yang sedang sedih, bersiul sama dengan tidak berempati pada orang yang sedang mengalami kesedihan tersebut. Nah, itulah dia beberapa mitos atau pamali di orang Sunda. Sebenarnya masih banyak pamali-pamali yang lainnya yang masih ada di Sunda, seperti halnya cara makan dan lain sebagainya. Nanti kita akan buat part 2-nya di video selanjutnya. Jika kalian menyukai konten ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe serta bagikan ke teman kalian agar bisa melihat konten ini kepada teman kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.